Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kuat? Masih kuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-malikil dayan, karimil manan, ar-rahmanir rahim, khaliqil insi wal jan, dzakiri man dzakarahu wa sakiri man syakarahu wa nasiri man nasyarahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udkuru ma'asina mautakum, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Al-yawm al-layl na'tina bi fadlillahil azim wa rabituna jamil fi majdi hassanin allati tamma al-husul al-fawaid min Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu khatwatin natakhadhaha fi ma kafatin laha na'amal al-marsatana fi hudur majlis min bad an adkara Allah subhanahu wa ta'ala allati ata ni'matul kathir, ni'matul iman, nikmatu seha wal afiyah walhamdulillahi rabbil. Terutama yang kami hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah di malam hari ini. Wabil khusus kepada orang-orang tua kami, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, para segenap aparatur pemerintahan, dan khusus wal khusus kepada para alim ulama, kepada para habaib, para kiai, para ustadz, para asatidzah dan segenap semuanya yang mana kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun bukan mengurangi rasa ta'zim dan hormat. Khusus wal khusus sahibul bait, sahibul hajah, sahibul hal, orang tua kita bersama. Ada ilallah Al-Mukarram Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Muhsin Al-Haddad mata'an Allah bituli hayati wa yanfa'u bi ulumi hafazallah warah amin ya rabbal. Wabil khusus saudara beliau, orang tua kita juga bersama, Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Muhsin Al-Haddad mata'an Allah bituli hayati wa yanfa'u bi ulumih hafazallah wara alhamdulillahi rabbil. Jamaah yang samah dimuliakan Allah, majlis seperti ini adalah merupakan majlis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul, yang sangat dicintai oleh para malaikat-malaikat Allah, sangat dicintai oleh aulia-aulia, aslafus salihin, orang-orang tua kita, bahkan arwah orang-orang tua kita. Mereka mencintai majlis seperti ini, sebab majlis seperti ini adalah merupakan majlis yang mana mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, mendapatkan anugerah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
dengan kehadirannya kita hadir datang ke tempat ini, di tempat haul Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad yang ke-44 tahun. Mudah-mudahan dengan keberkahan beliau, dengan kekeramatan beliau, kita hadir datang ke tempat ini. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memanjangkan usia dan umur kita, disehatkan jiwa raga kita, diluaskan rizki-rizki kita, diberkahi dalam kehidupan dunia dan akhirat, serta dijauhkan dari berbagai macam bala. Amin ya rabbal. Jamaah yang sama dimuliakan Allah, majelis ini adalah merupakan majelis yang dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang kita perbuat, baik kesalahan yang diakibatkan dari ucapan, perbuatan, tingkah laku dan lain-lainnya, ataupun kesalahan kita kepada Allah, baik sengaja maupun tidak disengaja. Dengan hadirnya kita hadir datang ke tempat ini, dosa-dosa kita semuanya dileburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya dalam riwayat Al-Imam Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaum yadhkuruna Allah ta'ala fayagumuna hatta yugalu lahum gumu qad ghafarallahu lakum dunubakum wa badala as-sayyi'atikum hasanah. Tidak ada sesuatu kaum yang duduk-duduk berkumpul berzikir untuk mengingat kepada Allah, melainkan dikatakan kepada mereka, gumu qad ghafarallahu lakum dunubakum wa badala sayyi'atikum hasanah. Ketika kita hadir datang ke tempat majelis ini, kita duduk-duduk menyimak acara satu persatu sampai selesai acara ini bubar. Disitulah dikatakan oleh Allah, gumu qad ghafarallah, bubarlah kalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampunkan dosamu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan kejahatan-kejahatanmu dan kesalahan-kesalahanmu dengan kebaikan. Beruntung kita hadir di dalam majelis seperti ini. Amin. Amin ya rabbal. Nah, oleh sebab karena itu kita selalu mengingat akan suatu keberkahan, suatu kebaikan dalam kehidupan dunia. Sebab tidak ada suatu kebaikan melainkan kebaikan yang kita peroleh dalam kehidupan ini seperti kita hadir dalam majelis seperti ini. Begitu juga majelis seperti ini, otomatis kita semuanya akan mendapatkan pahala, baik pahala-pahala yang kita dapatkan maupun pahala-pahala yang kita kirimkan kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mereka pun akan mendapatkan pahala berkat bakti anak yang soleh dan soleha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya dalam sebuah riwayat Al-Imam Baihaqi, Al-Gabru Al-mayt fil gabru illa sibhul gharigi al-mutagawwithi yantandiru da'watan abi wa ummi aw waladin aw sadiqin fa idza lahigatuhu kana ahabba ilaihi ma fiha. Al-mayt fil gabri, bahwasanya mayit yang ada di dalam kubur, mereka semuanya yang sekarang dalam kubur dalam keadaan tenggelam, menanti uluran-uluran doa-doa orang-orang yang masih hidup. Ya, doa-doa bapak, doa-doa ibu, doa-doa seorang anak, ataupun doa-doa teman-teman atau sahabat yang baik. Ya, mereka semua dalam keadaan tenggelam. Jika apabila mereka sudah dikirimkan doa, maka si mayit lebih senang, lebih suka
doa itu daripada dunia dan seisinya. Tadi kita semuanya sudah berdoa, bacaan maulid, bacaan tahlil, bacaan zikir dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan doa kita tersampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Amin. Terutama yang kita haulkan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad, insyaallah kuburannya mendapatkan raudhatun min riyadil janan, taman daripada taman surga. Amin ya rabbal. Dalam hadis yang lainnya juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, Anal arwal mu'min ta'ti fi kulli lailatin ila samai dunya wa taqifu bihada'i buyutiha wa yunadi kullu wahidun minha bi sautin azin al-famara, ya ahli ya waladi ya man sakanu buyutana wa labithu siyabana waqtasimu amwalana hal minkum min ahadin yadhkuruna wa yatafakkaruna fi gurbatina wa nahnu fi sijnin tawil. Ini hadis yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya arwah orang-orang mukmin setiap malam turun dari langit-langit dunia dan berhenti di penjuru rumahnya masing-masing. Ini arwah orang-orang tua kita, ya, keluarga kita, mereka itu setiap malam turun dari langit-langit dunia dan berhenti di pintu rumahnya masing-masing seraya berkata, fi kulli wahidun minhum, setiap di antara mereka itu berkata dengan suara yang sedih, yang mengharukan, dengan panggilan 1000 kali panggilan, ya ahli, ya agaribi, wahai ahliku, wahai keluargaku, wahai anak-anakku, hal minkum min ahadin, apakah ada di antara kalian mau memikirkan aku? Ini kata si mayit. Wahai yang memakai rumahku, kata si mayit. Wahai yang memakai bajuku, wahai yang membagi-bagikan hartaku, apakah ada di antara kalian yang mengingat kepadaku, yang mengirimkan doa kepadaku? Aku lagi dalam keadaan benteng yang sangat kokoh, yang sangat panjang. Aku memerlukan doa pertolongan kepada kalian-kalian. Andai kata arwah orang-orang tua kita datang ke rumah melihat keluarganya dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan melakukan perbuatan dosa, betapa sedihnya arwah orang-orang tua kita yang melihat keadaan anaknya, keluarganya atau istrinya dalam keadaan melakukan perbuatan dosa. Nah, oleh sebab karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu kisah, tak kala beliau pergi untuk berziarah ke tempat pemakaman baki. Setiap tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berziarah ke tempat pemakaman baki di Gunung Uhud. Kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki, kadang pula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam naik himar atau keledai. Jarak yang ditempuh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 60 km. Rasul pergi untuk melihat, menjenguk sahabat-sahabatnya yang mati dalam keadaan syahid. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan jasa-jasa kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jasa-jasa para sahabat-sahabatnya Rasulullah selalu mengenang, termasuk seperti yang sekarang ini kita haulkan, adalah merupakan jasa-jasa kebaikan orang-orang yang baik, yang harus kita ingatkan, yang harus kita pikirkan bagaimana kehidupan mereka waktu hidup dalam kehidupan dunia. Rasul pun pergi untuk melihat sahabat-sahabatnya di Gunung Uhud. Dalam hadis Al-Imam Baihaqi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yazuru suhada bi Uhudin fi kulli haulin, fa idza balaga rafa'a sautahu fa yaqulu salamun alaikum bima sabartum fa ni'mah uqbadar.
bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya pergi berziarah ke tempat pemakaman baki. Sesampainya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat pemakaman baki para syuhada yang meninggal dalam keadaan syahid, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat kedua belah tangannya seraya berkata, keselamatan atasmu, atas kebaikanmu, atas kesabaranmu. Mudah-mudahan engkau mendapatkan tempat yang baik sesudahnya. Inilah doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingat daripada kebaikan orang-orang dahulu. Dalam satu kisah juga diceritakan, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan malaikat Jibril, sampai di atas Jibril berkata, wahai Muhammad, di situ ada bukit Tursina. Di situ tempat pernah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam munajat berdoa kepada Allah. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, turun. Ini udah teriak-teriak, kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, turun. Maka turunlah Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril sampai di tempat bekas daripada Nabi Musa melaksanakan sholat. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ikut melaksanakan sholat di tempat bekas Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam seraya pun berdoa. Setelah selesai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril berangkat. Sampai di atas, Jibril berkata lagi kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, di sana ada negeri Bethlehem. Di situ Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam pernah dilahirkan. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, turun. Sampai di tempat bekas kelahiran Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat di tempat bekas kelahiran Nabi Isa. Setelah selesai, Jibril berangkat lagi dengan Nabi Muhammad. Jibril berkata, wahai Muhammad, bukankah engkau mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah? Kenapa engkau sholat di bekas daripada Nabi Musa dan Nabi Isa? Apa sebabnya? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aku melaksanakan sholat di bekas tempat Nabi Musa dan Isa adalah mengenang jasa-jasa kebaikan mereka. Artinya Nabi Muhammad enggak sombong, mengingat jasa kebaikan orang-orang tua kita yang melahirkan kita, guru kita yang telah mengajarkan kepada kita. Kita kenang jasa mereka, bagaimana perjuangan mereka dahulu. Nah, oleh sebab karena itu, dengan kehadirannya kita hadir datang ke tempat ini, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu mencurahkan rahmat kasih sayang kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menaungin kita dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Karena memang sudah waktunya tadi dibilang oleh Habib 15 menit, ya ini sudah sampai 15 menit. Al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.